Halo guys, welcome back kembali lagi di channel Andre for Zaman Now, dan pada video kali ini gua akan membahas tentang tentunya ada timnas juga ya. Tapi kali ini kita akan bahas pelatihnya ya, ada berita terupdate dan juga terkait dengan pertandingan, hasil pertandingan yang sudah kemarin kita review ya. Everton versus Bournemouth dan juga ada Real Betis versus Rayo Vallecano. Jadi mungkin kita bahas dulu ya topik yang hasil preview match kemarin. Ada Everton melawan Bournemouth ya, di mana skor kemenangan untuk Everton ya melalui gol dari Rondon ya, asis dari Kenny. Lalu gol kedua juga dari Rondon ya, asis dari Townsend. Ya secara keseluruhan sih Everton menguasai jalannya pertandingan ya, di mana ada 79% berbanding 20% penguasaan bola. Dan untuk kartu kuning ya juga sedikit ya, bisa dibilang hanya satu kartu kuning itu untuk Everton dan Bournemouth ya di Piala FA ya, FA Cup. Lanjut ke Copa del Rey. Copa del Rey ada Real Betis versus Rayo Vallecano, di mana hasil imbang mewarnai laga ini ya, di mana dengan ada agregat ya, ada agregat yang diberitakan itu ada 3-4 ya. 3-4 ya. 3-2, di mana Real Betis menang. Oke, bisa kita lihat ya bahwa di Real Betis ini sama-sama imbang ya. Mungkin 50% untuk penguasaan bola, di mana gol pertama dicetak oleh BB ya di menit 80, lalu dibalas oleh Borja Iglesias di menit injury time ya. Lalu bagus untuk Copa del Rey ya, pertandingan ini tentunya Real Betis ya akan melanjutkan tren positif ya, dimana sebelumnya head to head emang menang tipis 2-1 ya. Dan gue prediksi emang laga akan berjalan sengit ya. Ya dimana ya Claudio Bravo ya di Real Betis itu sebagai penjaga gawang, dan juga Lucas Zidane ya yang di Rayo Vallecano ya. Itu dia terkait dengan pembahasan terkait dengan Liga Copa del Rey yang sudah kita review kemarin. Dan selanjutnya kita akan beralih ke berita selanjutnya, yaitu ada terkait dengan timnas Indonesia ya, di mana ada berita dari Coach Sintayong ya, di mana ada berita dari Coach Sintayong yang diberitakan ada dapat hadiah dari Hyundai ya, salah satu produk sponsor dari mobil Hyundai, menyerahkan ya satu unit Hyundai All New Palisade dan satu unit Staria kepada Sintayong ya. Kenapa? Karena adanya prestasi waktu Sintayong itu bisa membawa timnas Indonesia yang bisa dibilang senior tapi usianya masih 20-an semua ya, dan itu bisa menjadi runner up AFF usia senior ya di tahun 2020 ya, AFF 2020 ya. Nah, itu penghargaan untuk Coach Sintayong ya, diterima 2 unit mobil ya. Ini salah satu prestasi ya dari Coach Sintayong. Selanjutnya ada berita juga ya terkait dengan adanya pensiun nih. Ada pemain yang pensiun ya, yaitu Hendrik Mkhitaryan. Pemain yang memutuskan untuk pensiun ya dari timnas Armenia, tapi untuk klub dia tetap ya. Untuk klub dia tetap untuk membela ya. Untuk membela klubnya gitu ya. Untuk Hendrik Mkhitaryan ya, dengan penampilan capsnya 95 laga dan juga golnya ada 32. Ya itu dia untuk berita terbaru dari
Hendrik Mkhitaryan. Lanjut ke selanjutnya ya. Di sini bisa kita lihat ya bahwa untuk naturalisasi juga bisa diperhatikan bahwa dari Emil Audero Mulyadi itu masih memikirkan terlebih dahulu ya. Dia meminta 1 minggu waktu ya. 1 minggu ya untuk minggu depan. Jadi nanti baru diberikan keputusan untuk membela timnas Indonesia atau tidak ya. Sebenarnya saya sangat disayangkan sekali ya. Harusnya bisa segera membela timnas Indonesia. Selanjutnya Jordi Wehrmann ya, yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Jordi Wehrmann ya, salah satu gelandang ya, gelandang yang berminat juga ya, yang dari Swiss itu untuk berminat ke timnas Indonesia, di mana sudah ada niat untuk membela timnas Indonesia. Nah, untuk detailnya mungkin nanti akan disetujukan di beberapa hari kemudian untuk penandatanganan kontrak. Itu dia ya. Jadi sudah membela Luzern ya, klub dari Swiss itu sejak 2019-2020 ya. Ya meskipun waktu itu masih statusnya pinjaman ya dari FC Dordrecht. Itu dia. Ya. Sama halnya ya, ini masih dalam proses ya. Prosesnya ya pasti butuh dokumen ya, terus kelengkapan ya yang mendukung ya. Oke. Sekarang untuk berita selanjutnya terkait dengan timnas lagi, yaitu ada berita terkait dengan timnas di mana Coach Sintayong itu memompa fisik ya dari pemain timnas U19 ya. Ya kita bisa tahu bahwa pemain timnas U19 itu minim sekali untuk pemusatan latihan ya, dibandingkan pemain timnas yang waktu main di AFF itu lebih sering, karena pemain yang saat ini itu pemain yang bisa dibilang baru-baru semua ya. Meskipun ya ada beberapa pemain yang terkenal, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Joybert atau Ronaldo Kuate, itu bisa menjadi salah satu opsi yang kemarin bisa ikut ya, mungkin bisa menularkan semangat kepada teman-teman yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi Coach Sintayong itu menerapkan fisik terlebih dahulu, karena untuk bermain bola itu harus kuat dalam 90 menit ya. Itu salah satu kendala dari pemain timnas Indonesia. Kenapa? Karena menit 60 ke atas itu fisik mulai berkurang ya, dan konsentrasi pun hilang, apalagi pada saat ketinggalan gol gitu ya, apalagi saat keadaan tertinggal. Nah itu fisik yang prima itu harus dibutuhkan. Kalau nggak ada fisik yang prima, dan juga tentunya ada mental ya, selain fisik masih nanti akan juga dilatih mental bertanding dengan adanya jam terbang pertandingan yang diberikan oleh Coach Sintayong dan juga tim PSSI ya, untuk mengatur laga-laga agar bisa mendongkrak mental pemain timnas kayak gitu. Jadi Coach Sintayong ini berfokus kepada fisik dulu, baru berfokus nanti kepada taktik. Apakah taktiknya akan memainkan formasi menumpuk di tengah bisa aja, atau mengandalkan counter attack, atau langsung menyerang total ya. Nah itu tergantung nanti bagaimana pertandingan akan berjalan dan bagaimana siapa lawannya. Siapa lawannya itu harus sesuai dengan taktiknya ya. Dan kita bisa lihat nanti untuk progresnya ya. Oke, untuk selanjutnya ya, berita dengan terkait adanya pensiun tadi ya, sudah pensiun dari Hendrik Mkhitaryan ya. Lanjut, selanjutnya adalah adanya berita terbaru ya, tentunya dari timnas Indonesia. Perlu diketahui slot untuk naturalisasi pemain itu hanya 4 ya. Ya, waktu itu ada 4 ya. Tapi kita nggak tahu bahwa apabila nanti ada kemungkinan untuk berubah bisa ditambah jadi 5 ya, kita tidak tahu ya. Ya tadi satunya Jordi Wehrmann ya, Emil Audero ya.
Itu 2 pemain yang saat ini sedang, melakukan proses negosiasi ya, bagaimana apakah berminat dan dalam penandatanganan kontrak gitu ya prosesnya, gitu. Eee, untuk selanjutnya, terkait dengan adanya Pratama Arhan ya. Pratama Arhan, dia akan berangkat ya tentunya, sudah menandatangani di Tokyo Verdy dan akan berangkat di 6 sampai 7 hari ke depan. Jadi prosesnya nggak langsung ya, nggak langsung berangkat habis dari penandatanganan kontrak, tapi harus ada menunggu dulu bagaimana, prosedur-prosedur ya yang harus dijalankan sebelum pindah ke Tokyo Verdy. Oke, itu mungkin, sekian, informasi yang bisa gue sampaikan pada video gue kali ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.